Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Perencanaan Pembangunan jurusan Ekonomi Pembangunan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kelompok 12 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Dita Ananda, kedua Rachita Razak, ketiga Bagas Nikola Ananka, dan yang keempat Kirana Rahmanisa Wigatiningrum. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai regresi. Jadi, kalau kalian ingin tahu apa itu regresi, mari kita simak video ini sampai selesai. Eits, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Happy watching! Ekonometrika merupakan ilmu gabungan dari teori ekonomi, statistik, dan matematika. Adapun peran masing-masing ilmu tersebut sebagai berikut. Yang pertama, fenomena kejadian ekonomi adalah ilmu ekonomi. Yang kedua, spesifikasi model ekonometri adalah ilmu matematika. Dan yang ketiga, penaksiran atau verifikasi atau inferensi statistik adalah ilmu statistik. Ekonometri sebagai suatu ilmu memiliki metodologi sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan model ekonometri. Fenomena ekonomi akan memunculkan teori, yang mana teori ini merapalkan generalisasi kejadian yang telah diuji. Sebagai contoh pada teori Keynes, yang pertama ini ada fungsi konsumsi, di mana YI sama dengan A plus BXI, di mana Y adalah tingkat konsumsi, A adalah tingkat konsumsi otonom, B kecenderungan mengkonsumsi, dan X adalah pendapatan. Variabel konsumsi disebut dengan variabel tak bebas, yaitu variabel yang dasarnya ditentukan oleh besarnya variabel lain. Sedangkan pendapatan atau X disebut sebagai variabel penjelas, yaitu variabel yang besarnya tidak ditentukan oleh variabel lain. Yang kedua ada fungsi tabungan. SI sama dengan min A plus DXD, di mana keterangannya S adalah tabungan, min A adalah tabungan otonom, besarnya tabungan saat pendapatan 0, D adalah kecenderungan menabung atau MPS. Selanjutnya ada estimasi atau penaksiran. Setelah model ekonometri sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menaksir parameter-parameter yang ada di dalam model tersebut. Sebagai contoh, setelah proses perhitungan, maka penaksir A sebesar 2000, B sebesar 0,9, dan D sebesar 0,1. Maka kedua model tersebut akan terbentuk Y sama dengan 2000 plus 0,9X, S sama dengan min 2000 plus 0,1X. Setelah mendapatkan penaksir masing-masing parameter, maka penaksir perlu dikaji apakah penaksir tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara statistik dengan pengujian hipotesis atau inferensi statistik. MPC sebesar 0,9 telah memenuhi teori ekonomi dalam verifikasi membahas apakah 0,9 bukan merupakan suatu kebetulan proses sampling. Selanjutnya ada forecasting dan prediction. Analisis mengenai distribusi pasangan variabel disebut analisis bivariate. Analisa ini membutuhkan data yang terdiri dari dua kelompok hasil observasi atau pengukuran XI dan YI. Hubungan antara variabel X dan variabel Y umumnya dapat dinyatakan melalui regresi dan korelasi. Dalam regresi, variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel tak bebas atau dependent variable dan variabel bebas atau independent variable. Selanjutnya ada model regresi. Dalam model regresi ini ada dua model. Yang pertama adalah model sederhana. Regresi dua variabel adalah regresi di dalam model hanya terdapat dua variabel, yaitu ada variabel bebas dan satu variabel tidak bebas. Sebagai contoh, dalam model fungsi konsumsi yaitu YI sama dengan A plus BXI. Yang kedua ada model majemuk. Kategori model majemuk, model A topi, B topi, dan C topi ini diestimasi dengan menggunakan rumus yang tertera pada layar. Untuk model ekonometri dengan lebih dari dua variabel penjelas, tentunya rumus untuk estimasi statistik sangat rumit. Oleh karena itu, kita akan menggunakan program komputer EFUSE. Sekilas program data EFUSE. Mari kita simak pengertian dari EFUSE. EFUSE adalah software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan regresi, dan bermanfaat dalam forecasting dengan basis Windows.
Fuse sangat berguna karena alat untuk menganalisis dan mengevaluasi data secara ilmiah, analisis finansial, forecasting makroekonomi, simulasi, forecasting dalam penjualan dan analisis biaya. Selanjutnya, mengoperasikan Fuse. Yang pertama, ada membuka program. Kemudian, folder tersendiri dalam Start menu. Maka, klik Start, kemudian Program, kemudian Fuse 3, kemudian Fuse 3.0. Kemudian, terdapat shortcut Fuse pada tampilan utama layar monitor. Maka, lakukan klik 2 kali atau double klik shortcut Fuse. Selanjutnya, yang kedua, ada menutup program. Maka, yang dilakukan adalah mengklik icon Fuse terletak pada pojok kiri atas atau di atas menu utama sebanyak 2 kali, atau mengklik tanda silang atau X yang terletak di pojok kanan atas. Atau bisa juga membuka menu dengan mengklik File, kemudian Exit, atau menekan tombol Alt plus F4 secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya ada perintah Fuse. Perintah Fuse sendiri mempunyai 6 perintah. Yang pertama, ada membuka file. Yang kedua, ada menyimpan file. Yang ketiga, ada data. Nah, dari data sendiri mempunyai 4 cara. Yang pertama, mengentry data baru. Yang kedua, mengimpor data dari Excel atau Lotus. Dan yang ketiga, mengedit data. Dan yang keempat, mencetak print data. Kemudian, keempat ada variabel. Nah, pada variabel sendiri terdapat nama variabel, kemudian menghapus variabel, dan ada juga memunculkan keterangan variabel. Selanjutnya, yang kelima, ada mengcopy objek ke workpack lain. Dan yang terakhir, ada mengoperasikan persamaan matematika. Kemudian, mengoperasikan Fuse terdapat 3 cara. Yang pertama, spreadsheet, diagram garis, dan diagram batang. Nah, spreadsheet sendiri adalah untuk menampilkan data yang kita miliki dalam format garis dan kolom. Diagram garis menampilkan data variabel tersebut dengan waktu atau observasi. Tampilan penting untuk mengamati perilaku data time series dengan cara mengklik view atau line graph. Diagram batang sendiri menampilkan data dalam bentuk grafik batang. Caranya, klik view atau bar graph. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Nah, dengan mengklik view atau deskriptif statistik atau histogram and stats akan menampilkan frekuensi data tersebut dalam bentuk histogram dan beberapa perhitungan statistik yang dilakukan terhadap data tersebut. Yang pertama itu ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, Jerkibera, probabilitas. Nah, jika ingin menampilkan perhitungan statistik yang sesuai kebutuhan yang akan diteliti, klik view atau descriptive statistik atau stats by classification. Selanjutnya itu regresi dengan OLS. Nah, estimasi regresi persamaan dalam Fuse ditunjukkan dengan menggunakan equation object. Dengan klik objek atau new object atau equation di menu utama atau quick atau estimate equation. Ini akan muncul box equation specification. Nah, diisikan persamaan yang akan diestimasi. Dan hasil estimasi disimpan sebagai bagian dari equation object sehingga dapat diakses setiap waktu. Estimasi option Fuse ini menyediakan beberapa pilihan, yaitu untuk membuat weight pada estimating equation, perhitungan heterodescity, dan autocorrelation. Selanjutnya itu ada contoh pemodelan PDB. Nah, variabel yang mempengaruhi PDB di Indonesia adalah nilai tukar atau TR, harga ekspor atau PXR, suku bunga atau IR, likuiditas perekonomian atau jumlah uang beredar dalam artian luas atau M2R, tingkat inflasi atau P, produksi minyak atau QM, harga ekspor minyak atau PXLR, dan pendapatan asing di negara Jepang itu Y-Japan R. Untuk rumusnya sendiri adalah PDB 1 sama dengan alpha plus beta 1 ER per
PXR T plus beta 2 IRT plus beta 3 M2 RT plus beta 4 PT plus beta 5 QMT plus beta 6 PXOR T plus beta 7 YJPN RT plus ET. Selanjutnya itu ada runtun waktu satu variabel. Yang pertama itu ada autoregressive process atau AR, dengan rumusnya adalah Y1 sama dengan delta plus theta 1 Y1 min 1 plus theta 2 Y1 min 2 plus theta 3 Y1 min 3 plus seterusnya plus theta P Y1 min P plus E1. Untuk T-nya 1, 2 dan seterusnya, di mana delta adalah parameter intercept dan theta 1 adalah unknown parameter 1 dari model autoregressive dengan order P, AR, P. Dan disturbance E itu diasumsikan tidak berkorelasi. Itu karena mempunyai mean 0 dan variasi konstan. Sigma E1 yang dapat dinotasikan E1 min 0, sigma 1 kuadrat. Selanjutnya itu ada moving average atau yang disingkat dengan MA dengan rumus Y1 sama dengan mu plus alpha 0 E1 plus alpha 1 E1 min 1 plus alpha 2 E1 min 1 kuadrat plus seterusnya plus alpha Q E1 min Q. Untuk T-nya 1, 2 dan seterusnya. Mu adalah parameter intercept dan alpha 1 unknown parameter 1 dari model moving average dengan order Q, MA, Q. Untuk E-nya itu diasumsikan white noise, error, stochastic term dengan E1 min 0, sigma 1 kuadrat. Selanjutnya, autoregressive moving average model proses atau yang biasa disingkat dengan ARMA dengan rumus Y1 sama dengan delta plus theta 1 Y1 min 1 plus theta 2 Y1 min 2 plus seterusnya plus theta 1 Y1 min P plus E1 plus alpha 1 E1 min 1 plus seterusnya plus alpha Q E1 min Q. Selanjutnya itu ada autoregressive integrate moving average proses model atau yang disingkat dengan ARIMA. Nah, dalam pembahasan proses time series ini dengan AR, MA dan ARMA didasarkan dengan pada asumsi bahwa time series itu adalah proses untuk stasioner, akan tetapi banyak time series yang diobservasi adalah non stasioner. Contohnya AR1 dengan theta 1 sama dengan 1 yang disebut dengan random walk. Ini adalah bukan proses yang stasioner. Yang materi selanjutnya adalah pendekatan Box-Jenkins. Pada pendekatan Box-Jenkins ini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada identifikasi. Dalam identifikasi ini ditentukannya nilai P, D, dan Q. Dalam step identifikasi juga digunakan fungsi estimasi, fungsi autokorelasi, dan fungsi autokorelasi parsial atau ACF dan PACF. Yang kedua itu estimasi. Setelah spesifikasi tentatif ditentukannya P dan Q, tahap selanjutnya adalah mengestimasi parameter-parameter dan autoregressive dan moving average dari proses, apakah AR dan MA estimasi. Jika AR proses, maka parameter diestimasi dengan menggunakan least square. Jika terdapat MA parameter, itu akan diestimasi menggunakan maksimum likelihood atau least square. Yang ketiga, uji diagnostik. Untuk mengecek penerimaan keseluruhan dari residual autokorelasi digunakannya Legends and Box. Yang keempat, peramalan. Salah satu alasan dari ketenaran ARIMA adalah keberhasilannya dalam forecasting. Dalam banyak kasus, prediksi yang didapat dengan metode ini lebih terpercaya daripada prediksi yang didapat dari pemodelan ekonomi tradisional, khususnya untuk prediksi jangka pendek. Baik, kita
kita akan masuk ke contoh pendekatan Bogd-Jenkins, yaitu estimasi pajak. Estimasi penerimaan pajak yang termasuk adalah PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan BPHTB. Di tahun 2004 dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukannya uji stasionaritas dari penerimaan masing-masing pajak. Yang kedua, dilakukannya perbedaan tingkat pertama atau first difference masing-masing penerimaan pajak. Dan yang ketiga, diterapkannya pendekatan Bogd-Jenkins untuk estimasi penerimaan pajak. Tidak terasa, akhirnya kita sudah sampai pada akhir video. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi dapat membantu teman-teman dalam memahami tentang perencanaan pembangunan di materi regresi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.